menurut Bapak dan Ibu kira-kira yang dikatakan dengan pembelajaran sosial emosional itu perlu atau tidak? Ya, mungkin di sini ada istilahnya materi yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Berarti ini bisa antara guru dengan siswa, kemudian guru dengan guru, ataupun istilahnya kepala sekolah dengan guru. Yang maksudnya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai yang dikatakan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian di sini dijelaskan bahwa tujuan daripada pelaksanaan pembelajaran sosial emosional adalah memberikan pemahaman, penghayatan, kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, kemudian memantapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, kemudian membangun hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Adapun yang diharapkan pencapaian daripada PSE sendiri adalah yang pertama peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua adalah lingkungan belajar yang suportif. Yang berikutnya adalah peningkatan sikap pada diri, respect, kemudian toleransi terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Adapun yang pertama adalah peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang diharapkan adalah peningkatan perilaku positif siswa. Ketika siswa sudah mempunyai 5 keterampilan sosial itu, yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen emosi, yang ketiga adalah kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan tanggung jawab. Artinya diharapkan ada peningkatan perilaku positif yang dimiliki oleh peserta didik kita. Yang kedua adalah lingkungan belajar yang positif. Ketika lingkungan belajar yang positif sudah tercipta, diharapkan istilahnya ada pengurangan perilaku negatif yang berasal dari peserta didik kita. Yang berikutnya adalah peningkatan peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan. Yang diharapkan adalah adanya pengurangan tingkat stres, gitu kan. Tidak menutup kemungkinan ketika memang anak-anak sedang belajar itu mengalami yang dikatakan dengan stres, gitu kan. Stres itu bisa bukan berarti yang datangnya dari kita, gitu kan, tetapi mungkin istilahnya ketika mereka datang dari rumah ke sekolah dalam kondisi mungkin dimarahin oleh orang tuanya dan sebagainya, sehingga mungkin dikatakan bahwa anak itu tidak siap untuk belajar, gitu kan. Yang berikutnya adalah ketika pembelajaran sosial emosional itu terbentuk, maka yang diharapkan adalah ada peningkatan performa secara akademik dari peserta didik itu sendiri. Berikutnya adalah hasil yang diharapkan setelah anak-anak mempunyai yang dikatakan dengan kompetensi sosial emosional adalah ada yang dikatakan dengan well-being, gitu kan. Yang dikatakan well-being itu adalah bahasa kitanya adalah kesejahteraan psikologi yang dimiliki oleh anak. Di sini dijelaskan bahwa yang dikatakan well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup, kemudian dan mereka memiliki lebih bermakna dan berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya sendiri. Adapun yang dikatakan dengan KSE, yang pertama adalah ada yang dikatakan dengan kesadaran diri. Yang dikatakan dengan kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua ada yang dikatakan dengan manajemen diri, berkaitan dengan bagaimana istilahnya kita mengelola emosi, pikiran dan perilaku yang efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Berikutnya adalah berkaitan dengan kesadaran sosial. Ini adalah mungkin KSE yang ketiga, di
ini adalah sisi toleransi yang harus dimiliki oleh siswa kita. Berikutnya adalah dikatakan dengan keterampilan berelasi. Berelasi bagaimana istilahnya kita membuat hubungan dengan orang lain, hubungan yang bermanfaat, hubungan yang membangun, yang konstruktif, sehingga istilahnya terbentuk pribadi siswa yang baik. Dan yang kelima adalah yang dikatakan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini terkait dengan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun, yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau yang dikatakan dengan well-being. Dan bagaimana istilahnya pelaksanaannya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Ada kalanya ketika misalkan anak-anak pertama kali mau belajar dengan kita gitu kan, dalam kondisi tidak siap, kita bisa melihat ketidaksiapan anak itu bisa melihat dari yang namanya adalah ada yang dikatakan dengan roda emosi gitu kan, yang ada mungkin insya Allah nanti saya ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan di setiap kelas nanti ada yang dikatakan dengan roda emosi atau papan perasaan gitu. Jadi ketika anak masuk ke kelas, mereka sudah disediakan sesuai dengan namanya ya, seperti ada yang di kelas biola gitu kan. Kemudian mereka datang, kemudian menyimpan namanya di tempat sesuai dengan emosi yang mereka miliki gitu kan. Ada istilahnya emosi marah gitu kan, ada emosi kecewa, ada emosi sedih ataupun bahagia. Ketika misalkan kebanyakan siswa kita menyimpan nama mereka di emosi misalkan marah atau kecewa, secara otomatis berarti kan kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran serta-merta, artinya langsung belajar. Artinya bahwa kita harus memberikan satu terapi dulu kepada anak, dan di dalam PSE, pembelajaran sosial emosional, ada yang dikatakan dengan mindfulness gitu kan, atau kesadaran penuh. Dan kesadaran penuh itu salah satunya adalah dilaksanakan dengan menggunakan yang dikatakan dengan teknik stop gitu kan. Artinya yang pertama adalah kita meminta kepada anak untuk menghentikan segala aktivitas gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah meminta anak untuk duduk secara nyaman gitu kan, nyaman gitu kan. Berikutnya adalah meminta anak untuk menarik nafas dengan hitungan yang telah kita tentukan sebanyak 3 atau 4 kali gitu kan. Kemudian memperhatikan bagaimana alur pernapasan itu, bagaimana ketika misalkan kita mengeluarkan nafas dan sebagainya, dalam posisi anak memejamkan mata gitu kan. Diharapkan setelah yang dikatakan dengan breath atau mengambil nafas secara dalam, kemudian yang berikutnya adalah yang dikatakan dengan proses gitu kan. Anak membuka kembali matanya, dan yang diharapkan adalah anak dalam posisi siap gitu kan, setelah mereka melupakan permasalahan yang ada. Itulah yang dikatakan dengan teknik stop. Yang diharapkan adalah adanya yang dikatakan dengan mindfulness, mereka istilahnya mempunyai kesadaran diri yang penuh, sehingga anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itu adalah sekelumit tentang materi yang berkaitan dengan PSE atau pembelajaran sosial emosional yang saya pelajari di modul 2.2. Apakah ada pendapat berkaitan dengan ini, atau misalkan pengalaman yang pernah Ibu rasakan, Ibu alami berkaitan dengan emosi siswa ketika melaksanakan pembelajaran dalam kelas? Sedikit saja berbagi pengalaman. Iya. Ini sebenarnya tidak tahu kalau dia disebut teknik stop. Iya. Tapi benar-benar stop dulu maksudnya. Iya. Kita belajar, ada aktivitas semacam. Ketika anak sudah tidak bisa dengarkan baik-baik, jangan melakukan apa-apa. Kegiatan pembelajaran hentikan saja dulu. Kan kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran ketika anak tidak kondusif. Betul. Tadi ya mungkin ini yang pelaksanaan stop yang saya juga tidak tahu itu bahwa disebut stop ya, cuman ketika memang sudah kondusif dan anak sudah tidak bisa terkendali, hentikan dulu pembelajaran, jangan dulu melanjutkan materi. Iya. Tapi kalau sampai
evaluasi itu hanya pembelajaran dihentikan dulu sampai anak-anak benar sudah siap. Pun ketika akan belajar, lihat kondisi anak, kalau anak sudah siap, peralatan buku dan segala macam berarti kan sudah tersedia, dan posisi duduk segala macam berarti kan sudah siap ya Pak ya. Yaitu berarti mental di awal ketika pembelajaran. Itu saja sih. Terima kasih Bu Sri, betul apa yang dikatakan oleh Bu Sri gitu kan, bahwa memang teknik seperti itu adalah kita laksanakan untuk menanggulangi kondisi yang di dalam kelas ya Bu ya, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan kondusif gitu kan. Ya. Ada mungkin ada yang lain Pak Hemu? Ya, pembelajaran kontrol sosial emosional sendiri itu mungkin lebih kepada si pengkondisian anak untuk mengeluarkan mood baik dalam belajar, sehingga si anak tidak merasa terpaksa untuk melakukan pembelajaran. Agak ke unsur intrinsiknya sendiri. Iya betul sekali Pak Hemu. Berarti itu istilahnya ketika misalkan anak sudah mempunyai kesadaran diri, kan? Berarti betul yang dikatakan dengan motivasi intrinsik, sehingga apa yang dia lakukan itu yang pertama adalah bermanfaat untuk dia sendiri, yang kedua istilahnya artinya memberi imbas ke nilai manfaat untuk orang lain. Makanya salah satu mungkin teknik ataupun cara yang kita gunakan di dalam membangun kesadaran diri anak itu adalah dengan pelaksanaan yang dikatakan dengan 5S yang disebut beliau ya gitu kan. Kemudian selanjutnya dengan pelaksanaan doa gitu kan, pelaksanaan doa. Kemudian yang berkaitan dengan manajemen sosial gitu kan, bagaimana ketika misalkan anak istilahnya belajar dalam kelompok, bagaimana dia memanage ketika dia berinteraksi dengan yang lain. Kesadaran sosial pun bagaimana ketika dia memberikan atau memunculkan empati terhadap teman-temannya. Ketika misalkan ada temannya yang sakit, ketika muncul istilahnya apa inisiatif dari dia untuk misalkan mendoakan atau misalkan menengok gitu kan, berarti kesadaran sosialnya sudah muncul gitu kan. Begitu dulu dengan keterampilan berrelasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pak Manu barangkali ada yang ingin disampaikan? Ada sedikit yang memang ya bisa dikatakan tiap hari gitu ya, seorang itu ketika belajar itu selalu ya mengundang teman-teman itu merasa apa emosional itu. Iya betul. Tapi dia mudah lelah kalau dalam pelaksanaan itu suka memilih tidur atau tiduran. Jadi saya membiarkan aja supaya Pak tidak mengganggu ke teman-teman yang lain. Jadi emosinya temannya tidak ada merasa terganggu. Seperti itu barangkali. Iya betul Pak. Jadi memang sekali lagi gitu kan, apa yang disampaikan kemarin juga benar, dan memang nanti untuk kedepannya saya diupayakan misalkan ada satu tindakan preventif dari kita, paling tidak sebenarnya untuk mengembalikan kesadaran diri anak tersebut, mudah-mudahan dengan istilahnya pembelajaran sosial emosional sendiri gitu kan, kita berharap bisa merubah sisi emosi daripada siswa itu sendiri, sehingga tidak hanya satu siswa tapi sebagai semua siswa yang di kelas kita mempunyai kesadaran sendiri, bisa mengelola emosinya, dan dia berempati kepada orang lain, mampu membangun misalnya komunitas dengan baik, dan ketika pun dia mengambil tanggung jawab, dia bisa mengambil tanggung jawab yang bermanfaat untuk diri sendiri yang juga bermanfaat untuk orang lain. Gimana ada yang berkaitan dengan pribadi? Kalau aku pribadi sih biasanya kelas rendah sih yang anak tuh susah banget gitu kalau anak itu. Mungkin aku mensiasatinya tuh kalau misalnya si anak muda udah agak kacau tuh suka dikasih ice breaking. Jadi betul. untuk menarik si ketertarikan anak terhadap pembelajaran. Aku biasanya kasih permainan yang sedikit menyinggung ke materi yang akan dibahas. Nah, kalau misalnya si anak udah muncul ketertarikan, dia bagus, baru aku masuk ke materi secara perlahan. Mungkin aku mensiasatinya dikasih sih seperti itu. Iya, betul apa yang dikatakan oleh Pak Eko ya gitu kan. Selain kita menggunakan teknik stop, gitu kan, kita juga bisa menggunakan yang dikatakan dengan ice breaking, yang mungkin istilahnya bisa memancing emosi siswa untuk artinya berkolaborasi dengan teman-temannya, mengesampingkan dulu istilahnya apa ada yang permasalahan dan pilih, sehingga istilahnya fokus ke dalam kegiatan tersebut. Diharapkan mungkin setelah ice breaking anak punya spirit yang baru gitu kan, sehingga bisa melakukan
kasih Ibu ya. Terima kasih Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan diseminasi pembelajaran sosial nasional. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan bisa bermanfaat untuk kita sebagai pendidik dan bisa bermanfaat untuk anak didik kita, dan pada akhirnya bisa membangun komunitas sekolah kita yang sehat sehingga kita bisa mengantarkan putra-putri kita belajar dengan aman, belajar dengan nyaman dan mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu ataupun sebagai warga masyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.